baca surah Yasin, tahlil dan tahmid, serta sodakoh yang sohibul musibah sampaikan atau berikan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mohon maaf saya telat karena jauh dari Cirebon. Iya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Di samping itu, hadirin yang dirahmati Allah, saya memohon maaf untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Karena bapak-bapak duduk, saya diri dewekan. Ini nggak tahu niatnya nyiksa saya apa mau suruh ngomong. Iya. Ngapa masalahnya teringat dengan Nabi Yusuf alaihi salam pernah ditegur Allah, pernah diomelin Allah. Ngapa masalahnya ada aki-aki diri, dia duduk. Kalau saya mungkin ditegur Allah, ada aki-aki duduk, saya diri. Kata Allah, wahai Yusuf, kalau kau tidak berdiri sebagaimana bapakmu berdiri, akan aku cabut dari tulang sulbimu anak-anak soleh. Ya Allah, adab kepada orang tua tidak baik akan melahirkan anak nggak soleh. Makanya mohon maaf sebelumnya, saya berdiri di sini bukan berarti tidak hormat dengan jamaah sekalian. Justru kalau saya nggak berdiri kayak uka-uka nanti. Suaranya ada, orang yang kak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini dengan wasilah musibah, wasilahnya musibah, Allah turunkan ampunan untuk kita semuanya. Amin. Percaya ora? Ini aminnya amin ngambang romannya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunan untuk kita, wasilah kita ngumpul pada malam hari ini. Amin. Ngapa masalahnya saya katakan Allah berikan ampunan kepada kita dengan wasilah kita berkumpul? Karena dengan adanya keluarga kita, saudara kita meninggal, ternyata Allah kasih bimbingan kepada kita dengan cara apa? Membaca surah Yasin. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, man qara'a Yasin lailatan ghufirolah. Siapa orangnya yang membaca surah Yasin di malam hari, maka Allah ampuni dosanya. Amin. Siapa yang diampuni dosanya? Pak Kliwon apa jemaah? Jemaah, bukan Pak Kliwon. Ya, Pak Kliwon nggak baca Yasin malam ini. Kalau Pak Kliwon baca Yasin udah kabur orang-orang. Ya. Pak Kliwon ora dapat ampunan dengan kita baca Yasin, ora. Kita yang baca Yasin. Cumanan keterlaluan amat. Yasin dibagiin, tempat duduk disiapin, aqua diadain, pisang udah digragot baik. Memang itu kacang gegaris ora kelar-kelar. Iya, betul ya? Udah gegaris orang kelar-kelar, dijamu luar biasa, tempat dikasih ilokan. Bapak dapat ampunan, agak minta sama Allah, ya Allah, ampunan yang kau berikan kepada kami buat Pak Kliwon baik. Begitu. Amin. Begitu ora? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tahlil sebenarnya. Yang mati orang dapat. Yang banyak. Yang mati orang dapat pahala, orang yang hidup orang yang dapat pahala. Tapi yang hidupnya jangan jaglok. Ya, kalau kasih makanan dikasih, jamuan dikasih, Yasin dibagiin, orang udah dapat pahala, diem baik. Ya Allah, saya pahala yang kau berikan untuk saya ikhlas kau berikan untuk Pak Kliwon, ya Allah. Itu yang dimaksud dengan hadiyatan minna balighah wa rahmatan minka nazilah nuqaddimuha ila hadrati. Terus kalau doa tahlil itu. Makanya kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang hidup itu begitu, Pak, saling. Yang ini orang bisa dibantu, yang ini orang bisa dibantu. Dalam malam ini kita 40 hari pada intinya ngebantu sohibul musibah agar orang yang sudah berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ampunan dan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf, hikmah kematian bukan untuk orang yang mati. Karena orang yang mati barangkali nggak tahu sekarang datang apa orang. Masalahnya kalau malam ini datang ngeri, Cutai pasti kabur. Karena orang yang pertama kali kabur Cutai. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Saya kemarin waktu saudara meninggal tuh, saya punya ponakan kecil itu, nunjuk-nunjuk, Noh, siapa? Noh, siapa? Yang dipoto ternyata yang meninggal. Tuh, ini malam keberapa ini? 40. Malam 40 ya? Malam pertama, malam ketiga, kelima, ketujuh, kedelapan, ketujuh, ke-40. Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumat. Itu ruh diizinkan Allah datang ke dunia untuk nengok keluarganya, nengokin rumahnya dengan tujuan adakah orang di rumahnya yang ngedoainnya. Ternyata begitu datang, ujuk pun yang kaget Pak Kliwon. Banyak amat ini, bisa ngebagiin apa orang? Subhanallah, alhamdulillah. Ketika dia pulang, mohon maaf, dia kemudian menghadap Allah ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah. Wahai jiwa yang tenang, tadi tuh yang Pak Kliwon datang. Irji'i ila rabbiki, balik sama Allah, balik karena udah puas. Radiyatan mardiyah, kenapa dia balik kepada Allah dengan puas? Karena dia radiyah, telah ridho, puas kepada Allah. Kenapa puas sama Allah? Nah ini yang ngedoain banyak kayak gini, mudah-mudahan beliau ridho kepada Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan dengan adanya yang ngedoain segini banyaknya, semua yang hadir diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini yang namanya kematian Pak. Ada namanya mati ora ridho, ada mati yang ridho, ada mati yang gampang, ada mati yang ora gampang. Ada orang yang mau mati buka baju panas, nyemplung di empang, saking panasnya. Nggak tahu kenapa nyarinya empang, apa jangan-jangan dia sering main galatama, nggak ngerti juga saya. Nggak ngerti nih. Iya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Kenapa? Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri ketika menghadapi orang sakaratul maut, kedatangan saya dibuka bajunya, panas. Subhanallah. Kenapa? Dia suruh pulang. Ora ridha. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau lari daripadanya, kematian itu pasti akan menemuimu. Bukan karena Covid, bukan. Memang waktunya mati datang. Iya. Kenapa masalahnya? Turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah. Tuh. Ternyata yang namanya kematian tujuannya kita balik sama Allah. Terus kalau kita udah balik sama Allah, fayunabbiukum, Allah akan ingetin kita amalan yang dulu kita sudah kerjakan saat kita kecil sampai datangnya kematian. Karena waktu mudanya dia orang tahu tuh. Orang tahu ngapain baik? Ngapain baik kira-kira? Ada yang demen benci orang, ada. Ada yang demen, mohon maaf, merhatiin tanah orang baik, ada. Mana orangnya? Ya, macam-macam lah. Kesalahan-kesalahan yang dulu dikerjakan sungguh sangat banyak, sehingga ketika malaikat menjemputnya, tak
takut dia menghadapi kematian, karena takut dia dipertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua cara kematian. Nah ini nih. Ya, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, itu mati bagi yang takwa. Ya Allah, luar biasa, banyak orang yang saya saksikan di saat kematiannya enak banget, senyum, mukanya cerah. Kecerahan muka, Pak, itu persis ketika rohani keluar dari jasadnya. Orang mati kan keluarnya dari kaki, udah mulai copot tuh dari kaki. Makanya hati-hati, Pak, kalau orang sudah masuk pada ajalnya. Yang saya saksikan waktu si abang nggak ada itu, begitu minta ke kamar mandi, ini nggak bisa diri nih, itu berarti saya udah feeling nih ruhaninya udah di perut nih, ruhnya. Karena ketika ini udah nggak ada ruhnya kan, makanya pantas kalau saya baca dalam kitab tafsir, ternyata yang dikatakan malaikat ketika mengeluarkan ruh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu pertama kali ruh kedua itu kakinya dulu. Karena malaikat yang namanya malaikat an-nazi'at, malaikat an-nasyitat itu datang pas di kaki sebelum malaikat maut duduk di samping palanya. Jadi ketika mau mati, Pak, dua malaikat yang datang. Cuma kadang-kadang malaikat begitu diserupakannya orang tuanya. Tuh mak lu tuh, nenek lu tuh. Orang yang sudah meninggal diserupakan itu. Padahal sebenarnya kalau saya baca dalam Al-Quran, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, sebelum malaikat maut datang, malaikat an-nazi'at dulu yang datang kalau orang itu kafir. Tuh, jadi malaikat an-nazi'at itu khusus datang kepada orang kafir membawa kain kafan dari neraka. Malaikat an-nasyitat itu malaikat yang datang sebelum malaikat maut datang. Itulah malaikat dari surga yang membawa kain kafan dari surga. Dia duduk persis di depannya kaki. Dia duduk, baru malaikat maut datang berbisik kepadanya, wahai jiwa yang tenang, baliklah kau menuju Tuhanmu. Begitu balik, Pak, nih, sampai sini nih, ini lemes nih, di perut lama biasanya duduk lama, baru nyampe tenggorokannya. Langsung tuh waktu si abang tuh perhatiin, berat, tenang mukanya. Itulah orang yang tadi dikatakan matinya bagaikan rambut dicabut dari tepung. Itu mati bagi yang takwa, tuh. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita, sakitnya bagai sutra dicabut dari duri. Ini azab Tuhan yang nyata, suatu saat. Apa ya kalau nyanyi mah heran. Kalau pakai dalil udah masuk. Biasa nyawer pakai dalil udah masuk. Udah pakai dangdut udah jadi. Subhanallah, luar biasa hadirin. Ngeri kalau bicara kematian. Makanya kalau kata Abah Mufasir, orang yang beriman pasti akan mencari kematian. Kapan gua mati? Beda dengan orang yang tidak mau beriman, ketakutan menjelang kematian. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man akraha liqa Allah, akrahallahu liqa'ah. Siapa orangnya yang demen ketemu Allah, maka Allah akan demen ketemu sama dia. Tapi sebaliknya, siapa orangnya yang benci ketemu Allah, maka Allah ora suli ketemu dengannya. Kapret.
Tadi tuh kalau kepret kan banyak tadi. Makanya tadi kenapa dikatakan mati ada dua kematian. Orang yang durjana ketika dicabutnya nyawanya bagaikan sutra dicabut dari duri susah. Makanya biasanya orang yang durjana matinya karena disuruh keluar ruhnya nggak mau, dipukul badannya dia, pukul pantatnya. Makanya pantatnya orang yang durjana ketika mati lihat atau mandiin pasti hitam. Nah, sekarang manakah orang yang durjana di sini? Ntar malam pada ngaca hitam apa orang badannya? Pada hitam apa orang? Wah, cuman begitu dibuka burik. Bukan hitam, burik. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang matinya gampang? Kenapa ada orang yang matinya susah? Diterangkan dalam Al-Qur'an, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian. Mohon maaf, hidup dan mati bertolak belakang, mirip dengan panas dan dingin. Betul Pak? Bertolak belakang, mirip dengan berdiri dan duduk, mirip dengan melek sama yangan. Ini kalau ngaji begini enaknya nih, saya resep kalau ngaji tuh. Ngapa masalahnya kalau ngaji itu kadar Allah Pak, ini kadar Allah nih. Dalam Al-Quran Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu, Allah ciptakan pekerjaanmu. Pekerjaannya ngaji tapi beda-beda Allah kondisinya. Ada yang lembut ada, megang HP ada, yang gegar suara beres-beres ada macam-macam. Ini nanti gambar kematiannya begini nih, ya kan? Ada yang nyuting nggak tahu diupload apa orang itu nih. Iya, diupload apa orang, nggak ngerti nyutingnya doang. Upload. Subhanallah. Ini nih. Seperti inilah nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam gayanya. Ya, itu ada yang megangin lutut bae noh. Lonjor bae. Yang malam Jumat ke-12-an kali noh. Subhanallah, luar biasa. Yang pasti antara duduk sama berdiri beda. Yang pasti antara nangis sama tawa beda. Yang pasti antara bini demen sama bini gedek beda. Ya. Ciri-cirinya lihat deh. Yang pecinya miring, bininya gede sama dia itu. Makanya kan kalau lagi pusing di rumah kan kadang-kadang peci be miring. Iya, jawab salam be males. Assalamualaikum. Lah. Ini kan ciri-ciri bininya lagi gede gitu. Artinya seluruh kehidupan Pak bertolak belakang. Untuk apa Allah jadikan seluruh kehidupan bertolak belakang? Lihat ayatnya. Liyabluwakum, buat mengujimu. Ayyukum ahsanu amala. Mana dari kalian yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak amalnya. Bukan yang paling besar amalnya. Tapi amal yang paling baik. Siapakah orang yang paling baik amalnya? Dalam tafsir Jalalain dikatakan orang yang paling baik amalnya adalah orang yang ketika ngamal ikhlas banget karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang paling ikhlas? Itu yang paling baik. Ciri-ciri orang yang ikhlas, yang matinya gampang. Udah gak usah jauh-jauh. Bagaimana menemukan panas, bagaimana menemukan dingin. Ketemu sama temen demen sama kita, sama ketemu sama temen gede sama kita, sama baik. Tuh. Ketemu bini dipantatin sama ketemu bini diadepin sama. Yuk, mohon maaf. Potongannya di ini mana? Kira-kira kalau bini lagi gede sama kita, sama enggak ketika bini lagi demen sama kita? Ora.
Kayaknya sama kayak gua. Ya Allah, luar biasa Pak. Pengen jadi orang yang ikhlas, ternyata tantangannya dua. Kalau lagi punya sama orang punya, mukanya sama, hebat. Kadang-kadang kan begitu. Dan lagi punya sama peci belicin. Iya. Betul ya? Ngaji rajin paling depan. Ya, tahlil, duduknya sampai silaknya sampai diangkat kakinya. Begitu lagi orang punya duit mah nengleng, pulang ke rumah, Assalamualaikum. Ya kata emaknya, siapa noh, Dek? Ada yang ngemis noh, kasih 50.000, kasih 50.000 dah. Begitu tengokin itu bapak kita. Subhanallah. Ketika kita mohon maaf diuji dengan perbedaan, tapi nampaknya kita marah. Apalagi mohon maaf nih, yang sering diuji sama bini itu tingkatan wali, tingkatan tinggi. Orang percaya baik ya. Roman-romannya dia nggak percaya di wali nih. Ya. Tidak ada wali tingkatan level tinggi, tingkatan wali kutub kalau diuji bukan sama bininya. Tuh, biasa makanya begini. Kalau lagi disewotin, dimarahin sama bini, alhamdulillah ya Allah, kayaknya besok gue jadi mau jadi wali ini. Wali murid. Iya. Ya Allah, luar biasa. Jangan kemudian nyari air ke Cirebon buat ngobatin bini. Romannya pengennya dijamuin bae si bini biar nurut sama gua. Betul ya? Bagian orang wadon cerewet mah bagian. Ngapa? Cepat mengangkat suaminya jadi wali kekasihnya Allah Subhanahu. Cumanan wali yang mana ini? Laki yang mana yang akan diangkat jadi wali ketika diuji bininya cemberut dan marah-marah? Ketika bininya marah, dia masih tersenyum. Ketika bininya ngomel, dia tidak menimpali dengan omelan karena dia sadar Allah yang sedang mengujinya. Tuh, sadarnya tuh. Liya beluakum. Bini ngomel, liya beluakum. Bini sayang amat romannya. Baru keluar tahlilan, papa. Udah kelar tahlilannya belum? Mama udah siap, bus. RT itu. Subhanallah. Luar biasa itu. Ini godaan semua, Pak. Mohon maaf nih. Saya berdiri di sini godaan, saya duduk godaan, saya pulang lagi godaan. Semuanya yang pasti ada Allah apa tidak dalam kehidupannya. Orang yang di hatinya ada Allah, itulah orang yang sukses ketika dia berpulang kepada Allah. Itulah yang dikatakan jiwa yang tenang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Halo? Halo? Halo. Kira-kira kalau ngeliat ciri-ciri tadi, kita terlalu tenang apa orang? Oh, ada yang tenang, peci merah tenang, gitu kan? Ada potongan wali nih. Yang tenang-tenang potongan wali nih. Ada yang diem, yang rasa, gue kalau domain bini kan gede banget ini. Daripada gue diomelin, gue mancing. Itu belum tenang tuh, mati kesarat itu. Subhanallah. Ini namanya apa sih? Dia nggak sadar bahwa ujian Allah hidup itu. Yang namanya dunia itu mata, dunia permainan, dunia perhiasan. Dia sadar perhiasan itu sebenarnya Allah berikan kepada kita biar kita punya fasilitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mohon maaf nih, saya melihat guru saya begitu mau diangkat jadi wali, masya Allah bininya ilokan kiai, bininya pakai tank top doang, luar biasa tuh. Begitu dia mau diangkat jadi wali, bininya manjanya luar biasa. Kiai, saya pengen makan, masakin apa? Tuh, ada nggak di sini bini yang kayak gitu? Berarti bukan calon wali nih, receh. Kalau sampai ada yang tidur di masjid gara-gara bininya, ada orang tidur di masjid gara-gara bininya, itu di bukan mending ngomel matung buang suruh pak, begih, itu calon wali beneran itu. Subhanallah. Ngapa masalahnya? Subhanallah. Dia sikapi hidup ini permainan belaka. Tidak sesungguhnya kita butuh amal kepada Allah. Ketika bini ngomel-ngomel, subhanallah, yang ada dia tersenyum, kemudian dia sholat, mohon sama Allah, ya Allah,
Jadikan istriku solehah ya Allah. Nih orang hebat nih. Anaknya mohon maaf suruh sekolah orang mau. Betul. Suruh ngaji malah kabur. Tapi orang yang bapaknya ahli surga, ahli mati yang mutmainnah, menemukan anak seperti nggak bingung dia. Malam dia sholat. Kiai saya luar biasa di saat ngomong, "Beb, ganti deh bininya. Santri saya banyak. Milih mau hafal Quran berapa juz, mau bisa baca kitab. Ganti beb begini mah kan." Ganti. Tapi Habib Lutfi bilang, justru dengan istri saya seperti ini, saya prihatin untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bangun di tengah malam. Bini yang begini menjadikan lakinya bisa tahajud. Bu, 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 ada ibu-ibu ora. Makanya kalau ibu pengen jadikan suami ibu sebagai seorang wali, omelin nih, omelin. Ya, Masya Allah, luar biasa itu. Kenapa saya ngomong begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon maaf, nggak ada kehidupan para nabi enak, nggak ada. Nabi Muhammad mau berangkat ke masjid, ada baik godaannya di jalanan dilemparin kotoran, coba diludahin. Kira-kira RT Ropek kalau seandainya pergi ke musola Al-Furqan, apa namanya? Kemudian misalkan mohon maaf nih tetangganya ada yang lemparin batu yang kotor, kita berangkat sama kita. Bawain golok. Balik lagi Bawain golok. Kurang ajar gua, lu jual gua beli nih. Ini gagal sama Allahnya, gagal. Ya. Mohon maaf, Nabi Muhammad nggak ngeluh sama sekali, Pak. Lihat Pak, mohon maaf, Siti Asia. Bapak tahu Siti Asia? Siti Asia itu lakinya Fir'aun. Lakinya Ibu, makanya kalau laki doyan mancing, kalau laki suka nongkrong di pos, pulang malam, ya kan ya, subuh kesiangan, itu udah bagus banget. Ngapa? Masih beriman dia. Lah dibandingin laki ibu Fir'aun, mendingan dia pada. Betul ora? Kira-kira RT Rawat sama Fir'aun mendingan mana? RT Robert. Betul ora? Ya kan mendingan dia. Makanya kalau dia belum mati jangan dikubur, Pak. Iya, mohon maaf. Kadang-kadang kan bini terlampau muluk-muluk ngarepin lakinya. Pengen duitnya banyak, soleh juga. Betul ya? Pengen orang nongkrong di pos ngelonin dia baik. Lah dianya, betul ya? Baunya macem-macem. Udah asem, udah asin. Betul ya? Kadang-kadang terlampau lebay. Padahal Masya Allah, dalam Al-Quran Allah katakan, "Wabaraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidz zalimin." Siti Asia, Pak, mohon maaf nih, lagi nyisirin Nabi Musa. Kan dia ibu angkatnya Nabi Musa. Betul ya? Ya. Fir'aun itu bapak angkat Nabi Musa loh. Bandingin dia mendingan Fir'aun. Ngasuh Nabi Musa. Betul ya? Tapi Masya Allah, itu Siti Asia nyisirin Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaplok, jangan bismillah. Gua Tuhannya, bukan Allah. Oh, kira-kira Bapak pernah nggak tuh nampol biri gara-gara bini baca bismillah? Iya kan nggak pernah itu. Subhanallah. Tapi hebatnya Siti Asia tidak pernah komentar. Laki model apa? Wah, nggak ngocek, enggak. Tetap Siti Asia. Fir'aun pengen tidur, tidurin. Fir'aun pengen makan, layanin. Siti Asia luar biasa apa di sini? Kenapa? Karena dia sadar laki kayak gini ujian Allah buat memancing amal kita kepada Allah, bener apa ora? Merasa dilihat Allah apa ora? Lah kalau kita kan merasa dilihat bini kurang ajar begitu. Pak, gagal ibadahnya sama bininya, bukan sama Allah. Tapi luar biasa, sampai ditarik sama kuda itu Siti Asia. Ketika dia mau mengejar Nabi Musa karena pengen ikut Nabi Musa, ditarik sama kuda sama Fir'aun, ditenggelamkan di lautan. Ternyata Siti Asia tidak pernah teriak, aduh
sakit, kurang ajar laki gua. Kan begitu, Bang. Nyumpahin lakunya buasa laki, biar mampus sekalian. Ya Allah, ini orang gagal sama Allahnya. Itu ya. Dia tidak mengerti Allah melihatnya. Lihat Siti Asia. Tidak muncul kalimat seperti itu. Yang ada, Rabbi benili ayudaka baitan fil jannah wa najjini minal qawmi zalimin. Allah. Di saat dijahatin sama Fir'aun, Siti Asia berdoa, ya Allah, dengan sebab kau mengirim Fir'aun untuk menyiksaku, ya Allah. Tuh. Karena siapapun kita, mohon maaf, duduknya kita dikirim Allah ini. Oh? Ini pilihan Allah semua tuh. Walau lagi duduk menglok, pilihan Allah. Ini menglok deh kayak burung keper. Itu pilihan Allah itu. Betul nggak Pak? Nah ini, dengan sebab kau jadikan Fir'aun kau pilih untuk menyiksaku, ya Allah. Jadikan sebab penyiksaan ini kau membuatkan rumah untukku di surgamu, ya Allah. Amin Allahumma. Amin. Besok-besok bini kita ngomel, ya Allah. Dengan sebab bini gua ngomel, jadikan omelannya untuk menjadikan diriku kekasihmu, ya Allah. Jadikan aku ahli surga, ya Allah. Pilihkan bidadari yang cantik, ya Allah. Jangan jadikan biniku istriku di surga, ya Allah. Orang kuat. Betul ya? Jangan begono. Ya Allah, biarin bae, ya Allah. Kalau mang biniku ngomel-ngomel ini penyebab aku dapat ridhomu, bahagen, ya Allah, bahagen. Begitu, teh. Rumahnya orang paham. Subhanallah. Ini Fir'aun, Pak. Siti Asia nih. Termasuk mohon maaf Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Pak, asal muasalnya nih, ya, luar biasa. Sering sedekah. Corona boro-boro sedekah, perut dek bingung nyarinya. Betul ya? Gojek mati semua. Betul, warung sepi. Orang pada di kamar mulu, isolasi mandiri, isoman. Cuman untung di sini nggak ada isolasi. Betul ya? Betul. Hingga akhirnya sepi dagangan. Ya Allah. Miskin Nabi Ibrahim alaihissalam karena masa pacaklik saat itu. Sampai-sampai buat makan pun nggak ada. Padahal Nabi Ibrahim dikatakan Abu Dhaif. Bapaknya tamu. Karena beliau makan itu nggak pernah sendiri nyari orang. Tapi diuji Allah nggak punya makanan sama sekali. Sehingga kudu ngemis. Sama siapa ngemisnya? Sama Namrud. Tuh Pak. Luar biasa itu. Begitu datang ke Namrud nih, nyari makanan. Digomongin dulu. Weh, Ibrahim, Tuhan lu siapa? Allah. Jangan dikasih. Dia mah Tuhannya Allah. Kagak dikasih. Allah siapa? Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim. Gua juga, kata Namrud, bisa menciptakan kematian kehidupan. Woi, pengawal gua sini. 2 orang, ambil golok. Sok, mati kan? Gua bisa matiin. Tuh. Namrud tuh. Yang katanya lu pergi sono. Mau pergi, lu pergi sono. Mau kawin dah semua. Aku yang hidupin. Namrud kurang ajar banget kan? Ya kalau begitu gua juga bisa. Ngaku Tuhan begitu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari dari barat. Kalau kau Namrud ngaku sebagai Tuhan, balik aturan Tuhanku. Terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan ke timur. Marah Namrud tuh, dikejar Nabi Ibrahim, dikumpulkan kayu bakar. Begitu mau dilempar ke api Pak, mendung. Ya. Mohon maaf kalau kita api menyala-nyala, mendung udah mulai tebel, seneng ora? Asik hujan. Mati ini api, mati. Betul enggak? Seneng ora kalau kita?
Senang. Ini modelannya nggak percaya sama Allah pisan. Nabi Ibrahim yang yakin sama Allah luar biasa. Ya Allah, jangan kau kirimkan hujan untukku, biarkan api itu membakar aku ya Allah. Begitu dilempar di api, Allah luar biasa. Karena api makhluk Allah, Allah ngomong sama api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dikorek-korek, udah kelar lagi sholat, baik adem. Ini model saya Nabi Ibrahim tuh, walaupun panas kayak gini pakai jaket adem. Mau nyenangin Nabi Ibrahim udah pakai jaket, wah adem. Padahal makin ketan ini ketan. Masya Allah luar biasa. Begitu Nabi Ibrahim ada di api, Pak, apa yang terjadi? Namrud kelabakan. Segitu hebatnya Namrud, ya, yang lemparin Ibrahim ke api, Pak. Nabi Ibrahim mau apa-apa, Namrud yang bakar kelabakan. Ngapa? Allah masukkan semut telinganya. Biasanya kalau Nabi Ibrahim belum ditangkap, belum dimasukkan ke api, kalau semut masuk ke telinga Namrud, yang ngobatin Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Ibrahimnya udah nyemplung di api, puyeng nyari dokter. Betul ya? Ngobatin kuping, penyakitnya kuping doangan. Ternyata ketika dia putus asa karena keropok-keropok di telinganya luar biasa berat, nggak ada tabib yang mampu menanganinya. Dia putus asa, dia dibenturkan badannya di dinding dan mati, palanya pecah. Kecil ternyata penguasa seperti Namrud itu. Dia mampu mengejar-ngejar Nabi Ibrahim, tapi nampaknya matinya dia kecil, urusan semu. Tuh makhluk tuh Pak, kecil. Makanya bini kalau ngomel-ngomel kecil, anggap kecil baik. Tapi mohon maaf Pak, ada nabi yang luar biasa, Nabi Zakaria. Nah ini dia nih. Kalau saya baca dalam sejarah, Nabi Zakaria dikejar-kejar sama orang Yahudi, mau dibunuh. Setan pinter Pak tuh. Zakaria sini. Setannya di pohon. Di pohon. Ngumpet di pohon baik. Masuk di pohon. Begitu ngumpet di pohon, iblisnya ngoceh orang kafir. Woi, orang-orang kafir Yahudi, ini Zakaria nih di pohon, lu ambil gergaji potong, mati dia. Tuh iblis kurang ajar kan begitu. Tadi suruh ngumpet, begitu udah ngumpet dibocorin. Sama baik kayak situ tuh. yang orang kayak sama kayak situ. Udah sini, bini lu mah gampang, gua obatin ben sono dukunya rapi. Gitu ya, begitu orang berhasil, bujuk buneng lu mah. Bini gua masih ngomel-ngomel, tahu gua dubak bukan lu. Ditolongin ngamuk-ngamuk. Itu luar biasa iblis Pak. Ini nih Zakaria nih. Ambil gergaji. Begitu digergaji Pak, mohon maaf. Zakaria nang digergaji. Siapa orang yang digergaji nggak teriak? Tapi mohon maaf, kematian saat ruh diambil teriak. Allah nggak suka, ditekap tuh mulut Nabi Zakaria, malaikat Jibril. Diam Zakaria, malu kau kasih Allah di saat diuji dengan kematian, begitu kau teriak. Sebut nama Allah, la ilaha illallah. Inilah jiwa yang tenang menghadap Allah. Sama dengan kita diuji COVID, senang be tenang. Yang namanya punya perut makhluk Allah, yang kasih makan pasti Allah. Betul ya? Namanya gelisah baik. Ya mohon maaf itu. Sama dengan para nabi yang lain, diuji semuanya. Nabi Nuh sabar, Nabi Yakub sabar, luar biasa. Semua kehidupan akan berpasangan. Tujuannya adalah dia baliknya kemana? Apa kembali kepada nafsunya? Apa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita balik kepada Allah, inilah yang dikatakan orang yang ahsanu amala, orang yang paling bagus amalnya.
Makanya dikatakan dalam sebuah lagu itu, bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Menggigil orang mati, Pak. Luar biasa beratnya kematian. Tahu Pak Ustadz begini beda. Begini bae, begini. Suka nggak percaya sama gua nih mah. Orang mati tawarin, nih mau kawin orang lo, cakep-cakep nih 3 biji nih, pilih mana kira-kira? Orang mah. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, kenapa mati itu luar biasa dahsyat? Kenapa Allah itu hebat dibandingkan dengan kematian? Karena orang mati pasti ditawarin kehidupan segitu megahnya, gak bakal mau dia. Paling yang ada dia butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan, setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Kain kafan hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipan menjadi makan. Munkar dan nakir tak kenal lelah, melibas cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu? Selain amalmu, amal yang manakah yang akan nolong kita? Amal yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang datangin malaikat di kuburan, Pak, kalau dia ada Allah dalam hatinya, malaikat nggak berani datang kuburan. Yang Nabi sahabat Umar begitu mati karena sahabat Umar galak kan, orang pada bubar, sahabat Ali nguping di kuburan, pengen tahu malaikat berani orang datang ke Umar ya. Gue tanyain, man robukan, nanya lagi, gue tampol juga, balik lagi malaikat. Sobat Ali ngekek, bae malaikat takut sama Sobat Umar. Mohon maaf nih, jangan niru, ente jangan niru. Nah pakai niru lagi, tampol malaikat jengkang. Subhanallah, itu luar biasa itu. Makanya kata Gus Dur begini, lu kalau pengen didatengin malaikat balik lagi gampang. Orang-orang dibungkus pakai kain kapan, lu dibungkus sama daun pisang. Begitu malaikat masuk, salah, lontong ini. Makanya kata Pak Said Agil itu, Kang Said itu apa namanya? Ada seorang ulama katanya Abu Nawas mau meninggal, terpesen sama saudaranya, kalau gua mati, lu cari kain kapan yang udah hancur, yang udah jelek, ya udah kotor. Ngapa emangnya? Jangan nanya. Ya, Abu Nawas tuh, Kiai Subhan tahu kok Abu Nawas tuh. Ya, kalau pengen tahu kuburan Abu Nawas, tanya Kiai Subhan. Dia ziarahnya Abu Nawas banyak. Doyan tahu dia.
Subhanallah, luar biasa itu. Masya Allah, begitu datang apa mati bener-bener dibungkus sama kain kafan yang udah busuk. Malaikat masuk, balik lagi. Ngapa emangnya? Belum, udah lama nih. Udah lama ini. Allah. Artinya anekdot ini sebenarnya apa? Mohon maaf. Itu malaikat maut nggak berani datang. Malaikat apa? Tadi? Sangat gunawan. Malaikat apa tadi? Yang mau datang kuburan? Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ternyata Pak mau datang kuburan, dia bengong. Ngapa masalahnya? Luar biasa kata Nabi. Saya baca dalam kitab Al-Ghunyah itu. Begitu malaikat datang, kata Nabi Muhammad kepada sahabat Umar. Malaikat datang. Malaikat Munkar Nakir Pak, matanya bagaikan kilat, suaranya bagaikan halilintar. Padahal kita dimasukkan cuma di kuburan yang sempit miring lagi. Udah sempit miring, gelap tutupin papan. Malaikat datang gede tinggi, suaranya bagaikan halilintar, suaranya bagian kilat. Kira-kira sok, belum ditanya juga udah kencing duluan. Buru-buru tanya manrobu, kau udah begini baik, udah jawab. Betul gak? Ini balik masuk logikanya Syekh Abdul Qadir, luar biasa logikanya tuh. Tapi hebatnya Allah hadirin. Begitu itu malaikat datang, Masya Allah. Yang pertama kali ditanya malaikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ini umat Nabi nih. Walaupun daglok-daglok umat Nabi nih. Ini umat Nabi ini. Iya, walaupun bininya suka marah-marah juga umat Nabi. Umat Nabi. Mengapa umat Nabi kelebihannya? Malaikat Munkar Nakir tidak akan tanya man robbuka dulu. Malaikat Munkar dan Nakir nggak akan tanya man nabiyuka dulu. Tapi ruhani Nabi Muhammad dibawa ke kuburan. Wang, kenal orang ini ora? Oh, ora. Emang dari tadi nggak ngobrol? Orang ngobrol begitu-begitu. Subhanallah. Kenal orang ini ora? Ternyata ketika dikenalin Nabi Muhammad, kenal gua Abdullah wa Rasuluh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu hamba Allah dan utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tadi mati Pak, itu sebelum ditanya man rabbuka syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasul, itu malaikat belum nanya. Kuburan udah luas 70 dhira. Ini satu dhira segini. 70 dhira. Luas. Terang. Baru ditanya man rabbuka, udah luas, terang kayak man rabbuka, kecil. Guru-guru gua waktu di pengajian Al-Qur'an udah bocorin soal gituan mah. Betul ya, man rabbuka. Allahu Rabbi. Ya udah tenang, udah luas kuburannya, udah terang. Tanyain man rabbuka ya gampang. Ajak ngopi sekalian. Ajak ngopi sekalian. Ajak ngopi, rokoknya Samsu lagi. Betul ya? Siapakah orang-orang yang ketika didatangi malaikat di kuburannya, kuburan jadi terang? Ternyata dalam hadis Nabi itu untuk umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya mohon maaf ketika kita mentalkin mayit ketika meninggal, itu biasanya dikatakan syahadat tuh. Ya, yuthabbitullahu qawla tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah tetapkan ucapan kita dunia akhirat. Mohon maaf sampai sekarang masih syahadat kan? Masih syahadat kan? Masih. Jangan ngaku itu hebatnya kita syahadat. Hati-hati itu. Gua mah iman belum tahu gua. Asyhadu alla ilallah. Sombong amat. Iya mohon maaf nih. Bisa syahadat sombong amat. Iya bener ya? Karena dalam Al-Qur'an ketika kita bersyahadat bukan hebatnya kita, tapi Allah yang tetapkan lidahnya dan hatinya mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah nih disayang Allah semua ini. Buktinya mana? Walaupun ono begono udah pada peong, gigi udah habis masih bener ya? Walaupun begitu juga bisa syahadat dia. Dengan adanya syahadat, mohon maaf, malaikat juga orang balik nanya. Apalagi mohon maaf Pak, kalau saya baca dalam hadis Sirul Asrar itu, man mata fi tolabil ilmi, ja'ahu nurani fi qabrih. Siapa orangnya yang meninggal saat mencari ilmu,
Maka nanti di kuburannya, sebelum didatangi malaikat munkar dan nakir, didatangi dua cahaya. Siapa dua cahaya? Baginda Rasul dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin. Sallallahu alaihi. Saya pernah tuh, Kiai Subhan punya teman mamang saya di Cibubur. Begitu ada orang meninggal, kirimin jin ke orang meninggal. Masuk loh. Habis masuk, balik lagi, sini balik. Tadi yang di kuburan ada yang datang nggak? Ada. Siapa? Nabi Muhammad sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus malaikatnya? Ya itu. Habis itu malaikat datang baru. Itu bahaya kerjanya kayak gitu. Ternyata malaikat munkar dan nakir nggak berani masuk kuburan. Karena di kuburan ada baginda Rasul. Makanya mohon maaf nih. Man ahya sunnati faqad ahyani, kata Nabi. Siapa orangnya yang menghidupkan sunnahku, maka dia menghidupkan aku. Makanya kenapa ada orang sholawatan, baca sholawat, asrokol pada berdiri. Karena di saat bersolawat itu sunnah Rasul. Di saat kita bersodakoh itu sunnah Rasul. Kita bersodakoh, beramal baik, sunnah Rasul. Rasul hadir ruhaninya. Sampai kita mati nanti, Rasul akan bela kita di kuburan kita masing-masing. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. alamin. Luar biasa itu. Masya Allah. Makanya dikatakan dalam syair itu, ulidal huda fal kainatu diya'u, ulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zaman تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا ببشرى. Ngerti ora Son? Enak ora? Mantap. Ngerti ora? Ora. Kalau orang Jombang begini repotnya nih. Gila enak ora? Enak. Ngerti ora? Ora. Makanya pantas itu nenek-nenek kalau maulidan nyanyi Magadir. Kumplang kumplung pung oh Magadir. Sotoy. Bocah mudanya sotoy juga. Maulid Nabi pakai sorban, gamis, pakai hadroh, nyanyi apa? Nawarti, Nawarti ayami. Itu mah lagunya Kiai coy. Duda ketemu janda pak. Lagu duda ketemu janda nyanyiin di Maulid. Itu kan sotoy. Kenapa? Karena nggak ngerti bahasa Arab. Ada orang wadon cakep dulu mah waktu masih punya laki yang ono. Kemrotan begitu udah jadi janda aja benih. Kan resep dia liatnya ya. Udah dinyanyiin nawarti ayami janda kau terangi hari-hariku. Rojakti ahlami kau kembalikan hayalanku. Ya, karena dia pengennya kawin itu. Wah. Makanya kalau orang ngerti bahasa Arab jangan sok bahasa Arab. Nanti soto. Ya Allah luar biasa ini, Masya Allah. Masya Allah nih. Kenapa itu lagu lagi kita nyanyikan? Karena ternyata ulidal huda fal kainatu diya'u. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan seluruhnya terang pak. Nah ternyata terang ini bukan untuk beliau saja. Untuk umatnya di saat di kuburan. Walaupun kuburan sebatas kita miring. Gelap kata Nabi. Tapi ketika kau kenal aku kata Rasul. Maka kuburan akan diterangkan Allah. Dan diluaskan Allah menjadi 70 dhira. Sekitar berapa berarti ya? 140 meter. Tuh. Kan gede ya. Kamu jangan dikontrakin kan soalnya ya. Kontrakin lagi. Enak kontrakin dong. Atau petak. Pala lupe. Subhanallah. Mohon maaf. Nggak ada dalam sejarah nabi-nabi yang lain seperti itu dikasih keistimewaan Nabi, sama Allah.
Ini khusus umat Nabi yang matinya kondisi ngaji, lagi belajar. Tuh, kalau pengen kuburannya terang, mati sekarang. Mati. Iya, man mata fi tolabil ilmi. Siapa orang yang mati lagi nyari ilmu? Man utawi sapane wong mata kang mati sapa man. Fi tolabil ilmi ing dalam luru ilmu. Internet yang kang mati lagi ngaji, berarti nanti di kuburannya didatengin cahaya, diterangkan kuburannya. Yo, yang pengen terang kuburannya mati sekarang. Sekarang. Ya Allah, ini ada orang nafsirinya kontra bahasa letterlek. Maksudnya, nih Pak, mohon maaf, Bapak masih udah bisa makan karena Allah belum? Udah bisa makan karena Allah belum? Karena lapar. Karena lapar dia. Lah buktinya apa? Nggak pernah bilang alhamdulillah kan habis padang. Kalau udah baru alhamdulillah. Itu kan makannya aja belum karena Allah kok. Tadi kan yang pengen dapat nikmat kubur ya amal kepada Allah. Amal pada Allah nggak usah muluk-muluk. Pipis karena Allah. Nyium bini karena Allah. Nyium anak karena Allah. Masuk rumah karena Allah. Keluar rumah karena Allah. Begitu. Ya Pak. Tapi bahasa Allah nggak usah jauh-jauh sholat dah. Orang sholat mah kita mah kacau. Iya baru Allahu Akbar. Kunci water. HP orang kebohong. Ya kan kita ini kacau Pak. Mohon maaf, jangan bicara sholat dah, jauh. Iya, bener nak? Karena bicara madang. Bicara madang ini gampang. Ibadah yang paling enak madang. Ya. Madang karena Allah apa karena nafsu? Nafsu Bu, lapar. makan bu, lapar nih, tuh kan? Berarti ternyata makan bukan karena Allah, karena lapar doang. Tapi mending. Mengapa? Masih jadi umat Nabi. Yang penting jangan lepaskan iman kita kepada Allah Taala. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu belajar makan, ya Allah, saya makan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jangan ya Allah lapar madang nih. Gagal sama Allahnya itu. Ya haus ya Allah, kasihan badan gua kehausan ini. Pengen ibadah buat badan gua. Dibalik. Kalau mau malam-malam mau sholat, cium bini dulu. Ya mah, kalau berguru begitu sih putus asa duluan. Putus asa duluan. Aduh, ini murid kayak gini, apa namanya gurunya kabur ini. Subhanallah. Ayo makan karena Allah. Rasul luar biasa Pak, menyenderkan badan tempat tidur, dia katakan ya Allah, aku bersandar kepadamu ya Allah. Di saat Nabi Muhammad SAW Pak sakit Pak, kedinginan, ini kan lagi musim kumbang begini nih, wudhu pagi-pagi dingin. Rasul mengatakan ya Allah, kulitku makhlukmu, dia kedinginan, protes kepadaku biar aku nggak jadi sholat subuh. Tundukkan dia untukku ya Allah. Ini lagi belajar sama Allah nih. Tadi tuh orang yang mati dalam menuntut yang itu bukan di majlis taklim pengen mati. Betul ya? Itu maksudnya. Iya. Betul ya? Betul. Sama dengan bapak-bapak. Orang tahan bini gua ngomel mulu ya Allah. Kapan gua ikhlas diomelin bini ya Allah. Ceritanya mati dia. Ini orang mati yang gak kuat diomelin bini. Ngomongnya sama Allah. Inilah orang yang mati belajar nyari ilmu. Tuh. Ini orang Pak, karena dia syahadat, nyebut nama Allah di saat dia belajar, karena dia belajar sama Allah. Inilah orang yang ketika nanti di kuburan, subhanallah, diluaskan kuburannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Karena dia mau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru nyampe masuk kuburan nih. Saya belum nerangin bangkit yaumul kiamah, tapi udah malam ini. Sampai jam berapa emangnya pengennya? Ya? Jam 12. Udah jam 10.
Lagi sih manggilnya kemalaman. Siang kita harusnya. Sampai malam kan beres urusannya sampai yaumul kiamat terangin semua ya. Ini baru mati masuk kuburan doang nih. Subhanallah, luar biasa kalau saya baca hadis-hadis Nabi, Masya Allah. Tapi bagaimanapun gobloknya saya, Pak, saya senang-senang. Kenapa? Minimal jadi umat Nabi Muhammad. Amin. Nggak pernah ketemu sama Nabi, kita beriman sama Nabi. Betul ya? Kita nggak pernah besaran sama Nabi, nggak pernah kondangan sama Nabi. Tapi kita mau sodako atas nama Nabi. Ini, makanya nanti doa tahir kan begitu. Allahumma ja'al wa taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na. Ya Allah, pahala yang kami sodako, apa yang kami baca, sampaikan kepada Nabi. Tuh. Kenal apa orang? Kenal orang. Orang. Mama bini baru kenal ya. Bagaimana mah? Masya Allah. Allahumma ja'al wa thawaba ma qara'na wa thawaba majtama'na. Ya Allah, sampaikan pahala kumpulan kami ini. Wa thawaba hadhihi shadaqah. Sampaikan pahala sedekah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Pak ini. Ini kacang jangan macam-macam ini, habisin. Ini atas nama Nabi semua ini, Masya Allah, luar biasa. Makanya Nabi dikatakan, Nabi itu dikatakan apa namanya? Sayyidul Aqwan. Nabi itu kata Sayyid Alawi Al-Malik Al-Hasani Al-Husaini itu dikatakan pemimpin seluruhnya. Kacang pimpinan Nabi, pisang pimpinan Nabi. Karena ternyata pada ujungnya sampai karpet pun digelar atas nama baginda Rasulullah SAW. Pantas kalau seandainya kita di saat di kuburan Allah servis kita, diluaskan kuburannya oleh Allah Taala, termasuk Pak Kliwon, saya yakin beliau ahli umat Rasulullah Muhammad SAW. Betul tak? Beliau termasuk orang yang cinta baginda Rasul SAW. Beliau punya perjuangan untuk umat Nabi. Beliau ngajar umat Nabi segitu banyaknya. Oh, ilokan. Betul ya? Ilokan Rasul gak bela dia. Kalau saya gitu yakin, Pak. Makanya saya mohon maaf. Walaupun jauh Jombang Cirebon, ngaji. Betul, Pak? Betul. Karena saya yakin yang saya ajak bicara umat Nabi, ilokan Nabi gak bela saya. Orang yakin saya. Ya, Pak ya? Ya, punya anak kan? Punya anak? Berapa biji? Kurang. Nabi pengennya umatnya banyak, anak satu doang. 5 orang mah. Subhanallah. Artinya hadirin, ini mohon maaf nih umat Nabi semua nih. Kita sayang man yarham man la yarham la yurham. Kita sayang kepada orang Allah sayang sama kita. Gitu tuh. Kita bakti sama orang tua. Allah sayang sama kita. Kita sayang sama bini. Allah sayang sama kita. Itu amal semua tuh. Untuk kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Masya Allah amal kita masih atas nama Allah dan Rasulnya. Betul ya Pak? Mudah-mudahan amal kita masih dengan background syahadat. Sehingga walaupun sepele, mohon maaf sekedar ngangkat kacang, yakin dihitung amal di hadapan Allah SWT. Walaupun kita duduk-duduk canda-canda kayak gini, mohon maaf, yakin saya ini termasuk kebahagiaan hebat untuk Nabi Muhammad SAW, khususnya untuk almarhum Bapak Kliwon. Amin Allahumma amin. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kapan-kapannya tinggal kontak aja gampang. Nah, terusin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.